Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Tania, NIM 17591134, kelas PGMI 6E. Mata kuliah Pendidikan Saintifik, dosen pengampu Rosetti Aprilia MPD. Di sini saya akan menjelaskan ketiga komponen tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu yang pertama tentang pendahuluan tentang pengertian dari pendidikan saintifik, yang kedua tentang latar belakang, materi, dan alasan memilih mata pelajaran, yang ketiga yaitu tentang metode saintifik itu sendiri, di mana metode saintifik ini terdapat 5 komponen. Pendidikan saintifik adalah pendekatan ilmiah yang merujuk pada teknik investigasi atas penemuan atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau menyelidiki dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu menurut para ahli. Di sini saya mengambil dari pengertian menurut Karar dan Yenik pada tahun 2012. Nah, pendidikan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang secara sistematik sedemikian rupa agar pembelajar secara aktif mengkonstruksikan konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap-tahapan, yaitu mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan dari berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep dan penerapan dari apa yang ditemukan. Sedangkan menurut Kemendikbud pada tahun 2014, pendidikan saintifik adalah pendidikan yang merujuk pada 5 komponen. Yang pertama yaitu menanya, yang kedua mengamati, yang ketiga menalar atau mengasosiasi, yang keempat eksperimen, dan yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Jadi sangat jelas bahwa pendidikan saintifik adalah yang merujuk pada pendekatan ilmiah sehingga menemukan ilmu-ilmu baru, sehingga peserta didik dapat terlibat aktif secara efisien dan efektif, sehingga tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai. Untuk model ini menekankan pada proses pencaharian pengetahuan, bukan penyaluran pengetahuan. Nah, di mana posisi peserta didik itu dipandang sebagai objek dan posisi guru atau tenaga pendidik itu dipandang sebagai fasilitator yang membimbing atau mengkoordinasikan terhadap proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, guru sebagai tenaga pendidik melibatkan peserta didik secara langsung. Peserta didik didorong untuk menemukan sendiri konsep atau berbagai fakta sehingga peserta didik dapat menemukan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam memproseskan pengetahuan, menanamkan dan mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, selanjutnya saya langsung saja ke topik yang ketiga, yaitu tentang metode pada pendekatan saintifik itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil silabus seni budaya dan prakarya subtema 2, yaitu tentang kebersamaan dan dalam keberagaman, kelas 4 SD. Pendidikan seni budaya merupakan pendidikan yang penting diterapkan dalam pembelajaran, karena dengan pendidikan seni budaya siswa dapat mengembangkan bakat seni yang dimilikinya, sehingga dapat mencetak siswa-siswa yang berpengetahuan dan nantinya akan berdampak pada sikap spiritual ataupun sosial peserta didik. Nah, berdasarkan hal di atas, maka penulis mengambil judul Penerapan Pendekatan Saintifis dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Seni Budaya kelas 4 SD di SDIT Rodi Rodia. Nah, selanjutnya yaitu saya langsung saja menjelaskan 5 metode saintifik dan penerapannya pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya mengambil materi tentang gerak tari di dalam silabus K13. Nah, dalam silabusnya yaitu seni budaya dan prakarya subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, kelas 4 SD, yaitu mencakup yang pertama kompetensi pembelajaran, yaitu mengamati tari kreasi daerah melalui demonstrasi guru atau video. Yang kedua, melakukan gerak dasar tari daerah. Nah, untuk kompetensi yang ingin dicapai yaitu SBDPK
SPDP KD 3.3, selanjutnya SBDP KD 4.3 dalam materi pembelajaran gerak tari. Nah, selanjutnya saya langsung saja bagaimana penerapan metode ini, kelima metode ini dalam materi yang saya pilih. Yang pertama yaitu metode saintifik. Yang pertama menanya. Nah, di sini saya akan menanya terlebih dahulu, apakah setiap peserta didik itu telah mengetahui gerak tari daerah yang saya tunjukkan atau ingin demonstrasikan. Yang kedua yaitu tentang mengamati. Di sini saya akan menginstruksikan kepada peserta didik mengamati video yang akan saya tampilkan, atau peserta didik dapat mengamati setiap apapun pengalaman secara langsung yang dialami di luar kelas oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu tentang mencoba atau percobaan. Nah, di sini peserta didik harus secara langsung atau terlibat langsung untuk mencoba gerak dasar tari ataupun segala hal yang mereka ketahui tentang gerak dasar tari. Maka di dalam kelas tersebut, guru secara langsung menginstruksikan kepada peserta didik untuk mencoba gerak tari dasar, pola dasar gerak tari daerah, sehingga dapat menjadikan sebuah gerakan dalam bentuk percobaan atau eksperimen. Yang keempat yaitu menalar, di mana aktivitas peserta didik pada kondisi menalar ini yaitu peserta didik diinstruksikan untuk menunjukkan secara langsung atau per individu atau kelompok bagaimana gerakan tari yang akan ia sampaikan dari yang ia ketahui dan transferkannya dari peristiwa-peristiwa yang ia dapatkan dan ia tuangkan dalam gerak tari daerah atau pola gerak tari. Yaitu mengkomunikasikan, di mana mengkomunikasikan ini adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran yang kita sampaikan tadi, bisa melalui tulisan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam mencari informasi, sehingga peserta didik dari hasil pembelajaran mereka dapat kita ketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari pendekatan ini. Nah, itulah tadi bagaimana kita menerapkan 5 metode saintifik, di mana metode ini adalah metode yang sangat baik yang kita terapkan oleh peserta didik karena yang dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Baik, itu saja mungkin penjelasan singkat dari saya tentang isi proposal pendidikan saintifik ini. Lebih dan kurang Tania minta maaf, pada Allah Tania mohon ampun.